beramallah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan pada apa yang sudah diciptakan untuknya. Jadi kalau kalian sudah diberikan iman, lalu kalian suka beramal soleh, tanda bahwa Allah akan masukkan kalian surga. Tinggal kalian pertahankan ini. Jangan sia-siakan. Kalau ada yang tandanya berbuat maksiat, tetapi hal semacam ini tidak boleh kita jadikan sebagai mencela orang. Ada orang ahli maksiat, ente calon neraka. Tidak boleh. Ta'adab, beradablah engkau dengan sang penciptanya. Jangan sekali-kali memvonis siapapun. Itu bukan urusan. Betul, mereka dalam keadaan calon masuk neraka, betul. Kita tahu dia maksiat, dia kafir misalnya, calon masuk neraka, betul. Tapi jangan diungkapkan itu kepada mereka. Tetapi tugas kita kepada mereka adalah bagaimana caranya untuk merubah mereka menjadi calon surga. Tugas kita itu mengasihi mereka, menyayangi mereka, mengharapkan kebaikan untuk mereka. Itu tugas kita, tidak untuk memvonis siapapun. Contoh ini sudah ditunjukkan oleh Nabi SAW berkali-kali dalam keadaannya. Salah satunya keadaan ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat. Tiba-tiba ada rumah seorang Yahudi. Karena di Madinah orang-orang Yahudi juga tinggal di situ. Keluarin jenazah mereka. Ketika Rasulullah melihat jenazah itu lewat, Rasulullah bangun. Dan Rasulullah terlihat sedih. Ya Rasulullah, ini Yahudi. Kenapa engkau bangun? Kenapa engkau sedih? Kata Rasulullah ketika beliau bangun, karena ini adalah jiwa ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah yang dicabut nyawanya oleh Allah. Saya hormati karena dia adalah jiwa yang diciptakan oleh Allah. Adapun saya menangis, kata Rasulullah, nafsun tafallatat minni ilan nar. Ada satu jiwa yang lepas dari tangan saya sehingga dia masuk neraka. Berarti tugasnya beliau apa? Menyayangi semua orang. Bukannya calon neraka biarin masuk neraka, ngerasain. Hilangkan dari hati kita omongan-omongan semacam itu, ucapan-ucapan semacam itu. Punya hati dengan penilaian kepada orang lain dengan cara seperti itu, hilangkan. Jangan ada. Walaupun dia orang yang paling buruk, walaupun dia adalah Firaun. Tahu Firaun? Tahu kasusnya Firaun? Mungkin sekarang ini yang ada raja apapun, presiden, siapapun dia pemimpin, nggak ada yang kasusnya kayak parah seperti Firaun. Belum ada yang kelihatan kayak Firaun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, bantai orang seenaknya, bunuh orang seenaknya, mau laki mau perempuan, mau anak kecil mau bayi dibunuh-bunuhin. Bukankah di masa Nabi Musa dibunuh-bunuhin anak-anak kecil? Diutus Nabi Musa, ini orang paling jahat-jahatnya orang. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Musa, hadapi Firaun dengan hati apa? Dengan hati benci, dengan hati mengharapkan kehancuran, dengan hati yang mengharap hidayah. Padahal Allah sudah vonis dia nggak bakalan beriman. Allah udah tahu bahwa dia nggak bakal beriman. Nggak, kalian, tugas kalian datang kepada dia mengharapkan hidayah kepadanya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya dengan ucapan yang lembut, barangkali dia mau mengingat, barangkali dia mau sadar. Ini tugas kita. Jangan jadikan tugas kita adalah memvonis orang lain. Bukan berarti kita nggak tahu bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir itu masuk neraka. Kita tahu, kita meyakini itu. Tetapi pandangan kita kepada orang adalah pandangan untuk menyelamatkan dia, pandangan kasihan, kasih sayang. Maka kita memandang kepada orang-orang dengan cara seperti itu. Dan memandang kepada diri kita, kalau seandainya memang kita termasuk orang-orang yang beriman, tanda calon surganya udah punya dah, tiketnya pertama, ya, iman. Beramal soleh, kita suka beramal soleh, kita takut dalam berbuat maksiat, tanda itu udah ada, betul. Apakah berarti kita bangga diri? Nah, karena ente nggak tahu apakah ente sekarang beramal benar-benar dianggap amal soleh oleh Allah atau amal yang tidak diterima. Ente nggak tahu pertama. Kedua, ente nggak tahu besok tetap beriman atau malah keluar dari iman. Ente nggak tahu. Maka tetaplah dalam keadaan takut dan tetaplah berjalan dalam jalan yang benar.